itu fiturnya ada yang nggak jalan. Nah, fiturnya itu ternyata fitur dari, tapi gue cek ini jalan lah, apa yang nggak jalan gitu. Udah gue cek dari script, tes berapa kali, macam-macam kondisi dicobain gitu. Gue tetap jalan gitu, normal. Akhirnya gue tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat coder? Kembali lagi bersama gue Taufik Basuki. Pada episode kali ini gue mau cerita pengalaman yang bisa dibilang horor, mungkin buruk, konyol, sedih atau apapun lah. Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Gue pertama kali mulai berkarir sebagai programmer. Gue bekerja di perusahaan yang ownernya kebetulan orang luar, yaitu dari Belanda. Kantornya di Indonesia, tapi proyeknya rata-rata dari Belanda. Nah, ketika gue masuk company ini, gue itu baru lulus sekolah, belum punya pengalaman, belum banyak tahu di industri seperti apa, kerja yang benar itu bagaimana, apalagi belum tahu kontur orang luar itu seperti apa, masih noob banget lah gitu ya. Nah, barulah aneh dikasih pekerjaan membuat sebuah website company profile menggunakan PHP dan MySQL. Mulailah kutak-ketik gitu kan, beresin tas satu persatu gitu. Dan akhirnya semua tas selesai, gue report lah bahwa pekerjaan sudah beres gitu kan. Sebagai informasi, gue dulu pakainya Ubuntu versi 9 yang versi Jaunty Jack Lock kalau nggak salah. Keesokan harinya dari project manager gue ada laporan, itu fiturnya ada yang nggak jalan. Fiturnya itu ternyata fitur dari Tiny MCE gitu. Tapi gue cek ini jalan lah, apa yang nggak jalan gitu. Udah gue cek dari script, tes berapa kali, macam-macam kondisi dicobain gitu. Gue tetap jalan gitu, normal. Akhirnya gue tanya, itu pakai browser apa? Kata si bos, oh oke, White gitu. Saya mau tanya dulu ke klien gitu. Dan ternyata si klien pakainya browser Internet Explorer. Nah, itu masalahnya. Gue udah tes pakai Chrome, pakai Opera, pakai Firefox normal gitu. Dan karena pakai Ubuntu tadi itu, ya gue nggak ada Internet Explorer. Jadi gue nggak sempet tes tuh. Dari 3 browser jalan ya, masa iya, gak jalan gitu kan, aneh pikir. Dan akhirnya gue coba deh tes pakai PC-nya desainer yang pakai Windows, ternyata bener dong nggak jalan. Ya gue belum tahu ternyata itu beda, khususnya si IE ini ya. Dan ya udah akhirnya gue inspeksi kan apa sih yang bikin nggak jalan gitu. Nah, ketika gue lagi coba fix itu kan, bos dateng, aduh katanya klien akhirnya cancel projectnya. Dan sebenarnya bisa dibilang udah selesai itu, cuma satu error itu doang yang nggak jalan di fitur itu ya. Bos tanya kenapa nggak bisa jalan, gue bilang ini lagi dicari masalahnya. Dan ternyata masalahnya adalah pada script JavaScript kurang titik koma. Itu doang masalahnya. Ketika tambahin titik koma, lancar jaya ternyata. Dan akhirnya ingin ku teriak lah gitu. Sangat memtut ya. Nah, dari cerita ini gue mau share beberapa hal, yaitu ketika kita bekerja pastikan sesuai dengan keinginan klien, apalagi kalau klien dari luar itu rata-rata perfeksionis gitu. Kalau A ya bilang A, kalau B ya B. Nah, kemudian jangan lupa minta minimum dan maksimum sistem requirement yang jelas, karena kemungkinan kita tidak bisa mengakomodir seluruh sistem, platform, atau browser dengan versi-versi yang ada di seluruh muka bumi. Nah, setelah beres kerja, jangan lupa backup, terus tes semua fitur dengan berbagai kondisi, dengan berbagai browser, kalau zaman sekarang termasuk responsifnya gitu ya. Plus, kalau bisa tes di macam-macam versi browser juga, kalau aplikasi berbasis web. Kalau mobile atau desktop, cobalah sebanyak mungkin versi OS-nya dan juga mungkin device-nya. Kemudian kalau bisa cantumkan sistem requirement atau base performance-nya dari aplikasi atau web yang kalian buat. Supportnya device apa, platformnya apa, versinya berapa gitu ya. Nah, sebelumnya gue mau minta bantuan kalian untuk support terus channel ini dengan klik subscribe. Kalau sekiranya video ini ada sedikitnya manfaat, boleh klik juga tombol like-nya. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau mungkin yang lainnya, boleh ceritain di komentar ya. Kalau misalkan rame, insya Allah gue lanjut upload video-video pengalaman lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita gue. Semoga cerita ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan dan tentunya menghibur buat kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.